Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah heboh, beredar kabar ada TKI yang makan tikus untuk bertahan saat pabrik tutup. Ternyata begini fakta yang sebenarnya. Berita yang kedua adalah kabar terbaru. Untuk tahun ini, Taiwan melarang adanya sholat Idul Fitri yang biasanya dilakukan di depan Taipei Main Station. Nah, bagi teman-teman ya, untuk tahun ini bersabar karena tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Idul Fitri yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan di depan Taipei Main Station. Oke, kita langsung bahas berita yang pertama. Heboh beredar kabar adanya TKI yang makan tikus untuk bertahan saat pabrik tutup. Ternyata begini fakta yang sebenarnya. Diliput dari CNN Indonesia, Mujianto umur 49 tahun, duduk memandangi tumpukan batu di pabrik tempatnya ia bekerja di Sarawak, Malaysia. Ia merasa bosan sudah 3 pekan ia tak bekerja akibat kebijakan pemerintah. Pria asal Blitar, Jawa Timur ini sadar terkurung di dalam mes pabrik bisa membuatnya stres. Di saat yang sama pasokan pangan sangat terbatas. Terlebih rencananya pulang kampung pada musim lebaran 2020 ini dibatalkan. Pemerintah Malaysia sendiri telah memulai kebijakan lockdown tersebut sejak Rabu pada tanggal 18 bulan 3. Efeknya perusahaan-perusahaan berhenti beroperasi. Karyawan-karyawan termasuk pekerja migran Indonesia atau TKI atau PMI banyak yang tidak digaji. Warga dilarang keluar rumah kecuali untuk urusan darurat. Kini Sarawak bak kota mati. Ya, sebelumnya negara bagian Malaysia yang ada di utara Pulau Kalimantan ini termasuk salah satu kota yang sibuk. Setiap hari warga hilir mudik dalam kegiatan ekonomi. Semenjak lockdown, semua diam di rumah. Situasinya sangat sepi sejak diberlakukan kawalan pergerakan oleh pemerintahan Malaysia. Keluar pun harus lapor dan ada penjagaan ketat dari polisi. Kata Mujianto bercerita kepada CNN Indonesia.com melalui telepon pada Selasa pada tanggal 7 bulan 4. Negeri jiran alias tetangga itu pun memberlakukan pengaturan jam belanja dan jam keluar rumah. Warga hanya diperkenankan keluar untuk belanja pada pukul 7 hingga 9 waktu Malaysia. Sementara jam keluar sore adalah pukul 5 sore hingga pukul 7 sore waktu setempat. Jalanan pun dijaga ketat oleh polisi dan tentara. Pabrik tempat dia bekerja memiliki 25 buruh migran dari berbagai daerah di Indonesia. Fasilitas industri kini dikelola sejumlah atasan. Tak semuanya masih berbaik hati memberikan gaji saat operasional pabrik ditutup. Sejumlah pekerja pun kehabisan bahan makanan. Melihat sisi jenaka dan positif dalam hal-hal remeh, misalnya Mujianto berkisah soal salah satu karyawannya asal Nusa Tenggara Timur di pabrik yang tak lagi digaji karena operasional perusahaan telah terhenti. Tanpa penghasilan apapun jadi bahan santapan termasuk tikus. Dia pun berseloroh tikus di tempatnya sudah jadi hewan langka karena ditangkap dan dimakan semua oleh kawan saya itu, ucap dia sambil tertawa. Sebetulnya bukan kekurangan bahan makanan, biar tidak bosan saja nyari singkong di tepi hutan, aku dia. Alhamdulillah majikan saya masih bayar gaji walaupun sudah tidak bekerja, katanya. Tak ketinggalan cara ketiga Jihan tak mengeluh atau menyalahkan siapapun, termasuk pemerintah atas kondisi ini. Jihan mengaku beruntung memiliki atasan yang pengertian karena tak menghentikan gaji meski pabrik tak beroperasi. Di saat yang sama tak semua TKI bisa menikmati fasilitas itu. Semoga semuanya segera berakhir. Aku ndak ada salahkan pemerintah atau apa yang tidak bantu kami balik. Ndak apa-apa, kita harus tenang saja, harus ceria biar tidak terkena penyakit. Republik Indonesia kirim 3.143 paket bantuan logistik ke TKI di Malaysia.
Nah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa kemarin ini baru saja ada berita heboh atau viral tentang TKI Malaysia yang harus makan tikus untuk bertahan hidup karena pabriknya tidak beroperasi. Nah, ternyata itu kenyataannya atau ceritanya bukan seperti itu, guys. Jadi kata Mas Adam ini tadi bahwa temannya itu makan tikus karena memang mereka itu makan tikus sudah terbiasa. Dari rumahnya dulu waktu di Indonesia pun mereka sudah terbiasa makan tikus. Nah, kebetulan karena memang sekarang mereka itu tidak bekerja, jadi supaya tidak bosan di mes atau di kongsi itu karena tidak ada pekerjaan sama sekali, akhirnya mereka berburu ke hutan, guys, yaitu untuk mencari singkong atau sayuran atau mungkin yaitu tadi tikus ya. Tapi itu kan hanya orang-orang yang memang sudah terbiasa makan tikus, guys. Dan ini Mas Adam juga dia tidak makan karena memang dia tidak terbiasa makan daging tikus begitu, guys. Dan tadi juga Mas Adam bilang bahwa bukan karena kekurangan makanan, bukan, tapi memang karena daripada bosan di rumah atau di mes tidak ngapa-ngapain, akhirnya mereka ya mencoba untuk mencari kegiatan begitu, guys, yaitu dengan cara ke hutan untuk berburu atau mencari sayuran atau makanan atau singkong begitu. Nah, alhamdulillah walaupun mereka tidak bekerja pun gajinya masih lancar, guys. Jadi pihak pabrik juga masih memberikan gaji setiap bulannya. Ini alhamdulillah sekali ya. Jadi pemerintahan Malaysia ini sungguh luar biasa. Walaupun karyawannya atau pekerjanya tidak bekerja pun mereka masih mendapat gaji setiap bulannya begitu, guys. Dan ini juga ada bantuan ya dari pemerintah Indonesia, yaitu berupa sembako dan bahan-bahan logistik yang lain begitu. Kemarin juga ada salah seorang TKI Malaysia yang up video tentang bantuan dari pemerintah Indonesia, yaitu mereka menerima bahan makanan, ada beras ya, ada mie instan, telur, juga minyak. Bahkan mereka tidak hanya sekali menerima bantuan makanan, guys, ada 2 atau 3 kali begitu. Jadi yang kemarin up video atau berita tentang TKI Malaysia yang bertahan hidup dengan makan tikus karena tidak bekerja, ini salah total, guys ya. Jadi mereka makan tikus itu karena memang mereka itu sudah terbiasa makan tikus, bukan karena kekurangan makanan, bukan, tapi memang mereka itu memang sudah terbiasa makan tikus begitu, guys. Jadi berita itu sempat viral dan bahkan banyak sekali yang ikut berkomentar di situ. Oke, sekarang kita langsung melihat komentarnya seperti apa ya, guys. Masuk ning Malaysia nganti keluwen Huak Min. Saya ada di Malaysia tapi tetap bisa makan, bos. Saya selalu tanya gimana makan, cukup enggak? Bos boleh membantu bekerja walaupun kita diliburkan. Ada juga yang berkomentar, betul, mungkin TKI-nya berasal dari Manado. Orang Manado kan memang tikus dijadikan bahan kuliner. Mungkin juga iya, setahu saya di Malaysia banyak makanan tak sampai ke bulur, belum cukup 1 bulan takkan sudah ke bulur. Banyaklah orang yang dapat bantuan. Alhamdulillah aku masih bisa makan, soalnya kalau gaji saya tak hantar semua, kusisihkan kalau ada kecemasan. Nah, itu tadi ya, guys, berita yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan meluruskan tentang berita kemarin yang sempat heboh. Ternyata ya TKI Malaysia itu mereka makan tikus bukan karena kelaparan, bukan ya, bukan karena kekurangan makanan, atau mereka juga masih mendapatkan gaji walaupun tidak kerja, juga masih mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah Indonesia, juga dari pemerintah Malaysia itu sendiri. Ya, kita berdoa ya, guys, buat TKI dan TKW dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rizkinya. Nah, itu tadi ya, guys, berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kabar terbaru untuk tahun ini, Taiwan melarang adanya sholat Idul Fitri yang biasanya dilakukan di depan Taipei Main Station. Diliput dari suara BMI.com, penerapan ibadah Idul Fitri di Taiwan dalam rasio besar ditiadakan dengan alasan kesehatan publik. Tentang senada pula berefek pada penerapan keramaian ibadah Idul Fitri pada tahun ini yang hendak dilaksanakan pada 24 Mei 2020 mendatang. Peluncuran informasi yang disiarkan oleh media E-Today, pemerintah kota Taipei mencegah penerapan ibadah Idul Fitri Taiwan dengan memikirkan situasi saat ini. Semacam tahun-tahun sebelumnya,
Ajang Idul Fitri jadi suatu gelaran yang hidup serta senantiasa dinanti-nantikan oleh semua pemeluk mukmin serta pekerja migran Indonesia yang terletak di Taiwan. Umumnya, Ajang Idul Fitri di Taiwan juga dimeriahkan dengan pemerintah kota di Taipei, serta bermacam-macam area yang lain dalam melangsungkan pameran ataupun pertunjukan seni buat menyembuhkan rasa kangen akan kampung halaman, serta menaikkan semaraknya ajang yang senantiasa ditunggu-tunggu untuk para pemeluk orang Islam yang merantau di Taiwan. Oleh karena itu, masyarakat warga yang berkeyakinan Islam di Taiwan dimohon buat tidak melaksanakan kegiatan berkumpulan dalam rasio besar, walaupun lagi memperingati ibadah puasa ataupun Idul Fitri, serta lebih mengutamakan keamanan diri dan mematuhi peraturan yang legal buat mencegah diri serta badan keluarga dari wabah yang sedang berlangsung. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang berada di Taiwan ya, khususnya yang berada di Taipei. Untuk tahun ini dilarang untuk melakukan sholat Idul Fitri yang biasanya dilakukan di depan Taipei Main Station, karena kita tahu ya keadaannya sekarang lagi tidak memungkinkan. Jadi pemerintah Taiwan memang melarang keras. Jadi bagi teman-teman untuk bersabar untuk tidak melakukan hal tersebut ya, untuk bisa mematuhi peraturan yang sedang berjalan saat ini. Nah, itu tadi guys berita dari saya, semoga saya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.